Dalam video ini saya akan share mengenai bagaimana fungsi Anda sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO, sebagai seorang pemimpin bisa mengalokasikan waktu Anda dan prioritas Anda di dalam bisnis Anda. Itu sangat penting sekali. Karena bisnis Anda ditentukan dari kemampuan Anda memanage tim Anda. Sekali lagi, bisnis Anda ditentukan dari kemampuan leadership Anda memanage bisnis Anda. Bisnis bisa termasuk sistem marketing, termasuk sales, juga operation, memanage tim, keuangan, dan semuanya. Nah, terus ada pertanyaan begini, Coach, saya sudah memilih orang yang tepat, saya sudah merekrut mereka, bahkan saya sudah mulai rajin untuk memberikan briefing, arahan, motivasi, saya juga monitoring setiap hari secara rutin. Itu bagus. Berarti Anda sudah benar-benar fokus untuk memonitor dan ownership terhadap tim Anda. Itu bagus, ya kan? Nah, pertanyaannya untuk Anda begini. Apakah ya tim Anda pada saat Anda lakukan briefing, motivasi, arahan, training dan sebagainya, apakah mereka mengerti secara konteks? Artinya begini. Saya ingin jelaskan begini. Apa bedanya antara konteks dibandingkan dengan konten? Konteks dengan konten, ya kan? Konten adalah misalnya Anda punya karyawan Anda setiap hari dikasih asupan, ya, konten. Kamu harus begini-begini ya, kamu harus bekerja harus rajin, kamu harus bekerja harus benar-benar efektif, produktif, dikasih motivasi, dikasih arahan, dikasih knowledge, konten masuk terus, gitu kan. Nah, ada beberapa karyawan mungkin yang, oke, saya bisa terima kontennya, tapi saya nggak bisa menerapkan di dalam pekerjaan saya. Saya tidak bisa menerapkan di dalam keseharian saya karena saya tidak cukup konteksnya, ya, skill saya ataupun kemampuan saya tidak cukup atau kurang mumpuni untuk melakukan apa yang bisa dilakukan atau apa yang harus saya lakukan, skillnya, gitu kan. Jadi ibaratnya Anda masukkan konten terus kepada tim Anda, tapi konteksnya mereka belum ngerti, mereka tidak ngerti bagaimana cara mengerjakan dengan baik dalam pekerjaan tersebut. Misalnya contoh, kalau saya misalnya contoh ada anak SD gitu ya, anak SD dikasih konten untuk anak-anak SMA gitu kan. Pelajarannya, materinya, semuanya untuk anak-anak SMA dikasih ke anak SD. Kira-kira anak SD bisa nangkep nggak? Mungkin bisa nangkep, ya mungkin dia tahu. Tapi pada saat dia mencerna dan mulai menjalankannya, dia bingung. Ini gimana sih maksudnya, nggak ngerti. Terlalu kompleks. Karena saya masih SD. Gitu kan? Karena saya masih, ya mungkin masih belum cukup menerima itu, belum ngerti. Berarti gimana? Kalau misalnya tim kita adalah saat ini, ya saya nggak bilang semuanya, tapi kalau saat ini kita punya karyawan kita, daya serapnya mungkin dia ngerti, bisa masuk apa yang kita sampaikan, tapi terlalu tinggi pembelajarannya. Karena mungkin satu hal, ya saya masih harus belajar lagi gitu kan. Seperti dulu saya. Pada saat saya masuk dalam pada saat saya bekerja di dalam sebuah perusahaan sebagai seorang telemarketing, saya dikasih materi-materi seorang telemarketing leader gitu kan, telemarketing manager, itu kadang-kadang saya bingung gitu kan, karena terlalu kompleks buat saya. Nah, bagaimana supaya saya bisa mengerti itu? Ya sayanya harus punya motivasi, sayanya harus punya drive, saya harus punya target untuk saya bisa mengejar ketinggalan itu, sehingga saya bisa mengerti materi-materi yang lebih kompleks, yang lebih rumit, yang mungkin lebih harus saya analisa, gitu kan? Itu paling penting. Jadi fungsi kita sebagai leader adalah kita mesti make sure tim kita apakah mereka memperbesar kapasitas mereka di dalam posisi mereka di pekerjaan mereka. Jadi percuma kalau kita kasih konten, kamu mesti begini-begini ya, kamu mesti begini-begini, kamu ngerti nggak? Nah, mungkin secara konten dia bisa aja dia terima. Tapi pada saat dia mencerna, lalu dari mencerna dia mesti melakukannya, dan melakukannya juga mesti dengan baik, nah itu yang mungkin kurang, gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Anda selalu kecewa dengan kinerja tim Anda. Kenapa? Mungkin Anda sudah capek, lelah. Saya udah arahin, saya udah motivasiin, saya sudah punya kasih training, saya sudah panggil orang-orang yang bisa kasih mereka arahan, tapi tetap kagak ngerti, tetap nggak jalan, tetap eksekusinya nggak bisa. Ini kenapa ya? Apakah karena memang susah gitu kan, atau bagaimana? Nah, mungkin bisa jadi ya konteksnya mereka tidak diperbesar.
Jadi bisa jadi mereka tetap berpikir saya kan cuma sekedar seorang sales, atau saya kan cuma staff, saya kan cuma staff akunting. Kalau saya dikasih tugas sebagai leader, saya nggak bisa, atau ya paling saya iya aja, saya berusaha semaksimal mungkin. Kalau memang saya nggak bisa, ya nggak bisa. Namanya juga sudah berusaha. Nah kan mindsetnya seperti itu, gitu kan? Kamu nih harus bisa nih belajar segala hal. Kamu kan orang akunting, tapi kan kamu bisa di perusahaan tuh bisa naik kelas, bisa ngelit yang lain, bisa ngurusin tax, bisa ngurusin operation, bisa jadi bagian audit dan sebagainya. Kamu sebenarnya bisa. Mungkin dia bilang iya pak. Ya, dia berpikirnya adalah ya saya sih ya udahlah apa kata bos aja. Kalau bos bilang A ya saya coba. Kalau saya nggak bisa ya saya bilang susah, kan gitu, ya kan? Jadi mereka tetap di kapasitas itu, Anda jejelin konten, tetap aja nggak bisa masuk gitu kan? Ya karena kapasitasnya begitu. Ya udah kamu harus coba dong, harus bisa belajar ini, belajar itu. Coba kamu delegasikan. Ya mungkin dari kapasitas dia, ya dia buang sedikit airnya, jadi kosong sedikit. Anda isi konten, masuk sih, tapi cuma segitu gelas. Ya bayangkan kalau sebuah gelas gitu kan, diisi, dibuang airnya sedikit, tinggal setengah. Anda isi lagi ya udah, tapi sebesar itu, ya kan? Kapasitasnya sebesar itu. Jadi Anda mau masukkan konten apapun ya mungkin bisa aja, mesti dibuang lagi, isi lagi, tapi cuma sebesar itu. Jadi kemampuannya cuma sebesar itu. Nah, bagaimana supaya dia bisa meningkat skillnya dan bisa membantu Anda lebih baik lagi? Ya gelasnya mesti diperbesar, atau perbesarnya mungkin jadi ya gelas bir gitu misalnya begitu kan, atau jadi gelas yang big super jumbo. Nah mungkin Anda bisa isi konten lebih banyak lagi. Nah jadi poin saya adalah konten dan konteks. Kita setiap hari terima konten, setiap hari terima masukan, terima ilmu, dengar dari sini, dengar dari customer, dengar dari berita ini, berita itu, strategi, semua kita konten. Nonton YouTube dapat konten, nonton TikTok dapat konten, lihat email dapat konten, lihat berita dapat konten, baca news dapat konten, baca artikel dapat konten. Setiap hari terima terima konten, betul ya? Nah pertanyaannya adalah, kalau saya konteksnya tidak diperbesar, ya saya tidak meningkatkan kapasitas saya lagi, konten-konten yang saya terima, bisa aja mungkin saya bisa terima aja, tapi saya nggak ngerti harus diapain. Karena saya kapasitasnya tidak terbuka, kan gitu. Ya kan? Jadi Anda bisa, contoh, wah ini, misalnya contoh Anda lihat bisnis Anda. Wah ini kayaknya salesnya turun, penjualan turun. Anda setiap hari dapat laporan, penjualan sekian, setiap hari dapat data customer sekian. Anda bisa tahu produk mana yang laku, produk mana yang kurang jalan, produk mana yang benar-benar fast moving. Anda kan setiap hari dapat konten, laporan. Nah pertanyaan, kalau saya tidak memperbesar konteks, dari laporan itu saya cuma baca ya sekedar laporan aja. Ya ini profit loss sekian. Oh iya saya rugi nih. Oh iya nih saya kayaknya nih bulan ini budgetnya terlalu tinggi. Oke, saya expense terlalu besar. Terus apa? Ya udah berarti bulan depan harus menghemat. Iya betul. Ya, itu sih secara logika ya benar. Cuma pertanyaannya kan adalah apakah cuma itu saja yang kita bisa lihat, atau kita bisa lihat sisi yang lain? Oh, ini penjualan turun, ya omset turun. Betul sih kita harus naikin omset, tapi pertanyaannya adalah letak turunnya di mana? Gitu kan? Kenapa bisa sampai turun begini? Apa penyebab utamanya? Nah, kalau kita bisa memperbesar konteks kita menjadi seorang analis misalnya gitu kan, business owner yang punya analisa lebih detail karena kita mengerti ini, mengerti itu, dan kita belajar ini, belajar itu, sehingga memperbesar konteks. Jadi setiap kita terima laporan, kita bisa tahu ini salahnya di mana. Ini salahnya di mana? Terima laporan tentang marketing. Oke Pak, kita udah pasang iklan nih, budget sekian. Oke, untuk kita pasang iklan di Instagram, kita pasang iklan di Google Ads, kita pasang iklan di YouTube Ads, dapat prospek yang masuk sekian. Oke, dari prospek yang masuk terkonversi jadi customer sekian persen, misalnya cuma 10%. Jadi dari 500 prospek yang dapat, ya kita punya 500 database, ternyata yang jadi customer dari 500 cuma 10%, berarti cuma 50, gitu kan? 450-nya mau diapain? Ya diapain ya? Saya juga bingung. Menurut kamu gimana? Apa kita berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga yang 450 jadi klien, jadi 550, 400 jadi klien semua. Kita berdoa saja sama Tuhan, atau kita berusaha, ya Dok, kamu tolong dong jadi klien dong, begitu? Atau seperti apa? Gitu kan? Atau dari 450 ini kita lihat, kita bisa analisa, karena kita memperbesar konteks, 450 yang belum jadi customer itu kita mapping lagi. Oke, yang mana baru nanya-nanya doang. Yang mana yang sudah nanya, sudah dikasih informasi, mulai sedikit lebih hot, yang lebih warm,
Yang mana yang sudah dikasih informasi, sudah dikasih promo, bahkan sudah ditelepon sama telemarketing kita, mereka sudah mau, cuma mereka jawabnya masih, ya nanti saya akan kabarin. Jadi kalau kita bedah berdasarkan kategorinya, kita bisa tahu untuk prospek ini kita lakukan apa, prospek ini kita lakukan apa, prospek ini kita lakukan apa. Coba, beda kan? Ya. Jadi informasinya bisa sama, data laporan bisa sama, tapi karena konteksnya kita lebih besar, kita bisa melakukan action yang berbeda. Kan begitu. Tapi kalau kita tidak memperbesar kapasitas kita, ya setiap konten yang kita terima ya udah, gimana? Bagus, gimana? Kurang bagus. Terus ngapain? Ya berusaha lebih baik lagi. Kan jadi begitu. Nah, itu poin saya. Jadi kesimpulan buat Anda di dalam konteks video ini adalah selalu kita pikirkan bukan hanya kontennya. Ya, bukan hanya kontennya. Misalnya kita lakukan briefing, lakukan motivasi, lakukan training kepada tim. Iya, itu kontennya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mereka secara konteks mengerti, secara konteks diperbesar, sehingga apa yang Anda sampaikan mereka bisa lakukan dengan maksimal dan optimal. Bahkan mungkin Anda cukup happy dengan apa yang tim Anda lakukan. Itu poin saya. Jadi, Anda harus bisa bedakan konten dan konteks. Apakah tim Anda cuma mengerti konten, tapi konteksnya kagak ngerti? Ya, atau tidak jelas gitu kan, atau tim Anda benar-benar bisa mengerti konteksnya. Saya sebagai seorang leader, tugas utama saya apa? Sebagai seorang leader, tanggung jawab terbesar saya apa? Itu kalau dia ngerti konteks. Tapi kalau dia hanya ngerti konten, job desk aja bisa jadi lupa, karena job desk SOP itu konten, bukan konteks. Konteks adalah dia mengerti fungsi utama sebagai seorang leader itu apa. Nah, semoga apa yang bisa saya bagikan ini bisa bermanfaat buat Anda dan bisnis Anda dan tim Anda. So, saya Andra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.